Halo teman-teman, selamat datang di Alsi Farmasi. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk sediaan farmasi part 2. Pada part 1 kita udah belajar mengenai sediaan farmasi yang solid ya, atau yang padat seperti tablet, kapsul, juga sediaan serbuk. Sedangkan pada part 2 ini kita akan belajar mengenai yang semi solid, lalu yang liquid dan sediaan khusus. Ya, mungkin kalau teman-teman ketinggalan untuk part satunya bisa cek di deskripsi atau enggak nanti di atas kanan ini ada kartu yang muncul ya untuk diarahkan ke part 1. Oke, langsung aja yang pertama kita akan belajar mengenai sediaan semi solid. Sediaan semi solid ini ada beberapa jenis ya. Ini saya golongkan menjadi 4, yaitu salep, krim, gel, dan juga suppositoria. Loh, Bang, kayaknya part 1 ada pembahasan tentang suppositoria deh. Nah, di sini akan saya bahas lebih terperinci, teman-teman, untuk suppositoria karena emang ada beberapa hal yang terlewat untuk part 1 dan memang suppositoria ini konteksnya agak bingung, teman-teman. Dibilang bentuk awalnya tablet itu iya, tapi begitu udah masuk tubuh kita nggak tablet, guys. Jadi cair dia. Jadi kan aneh. Jadi kita masukkan juga ke semi solid ya. Oke, yang pertama adalah salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal pada kulit atau selaput lendir, teman-teman. Selaput lendir itu contohnya di balik kelopak mata ini ya. Mungkin kalian pernah tahu ada salep mata gitu. Dan salep ini tidak boleh berbau tengik, teman-teman. Kecuali memang salep ini mengandung bahan-bahan obat keras atau mungkin obat narkotika. Dan obat narkotika sendiri nggak boleh lebih dari 10% ya. Obat narkotika memang punya ciri khas aroma yang cukup menyengat ya. Jadi mungkin pengecualian untuk sediaan salep narkotika. Contoh-contohnya seperti apa, Bang? Kalian bisa cek di bagian bawah ini ada salep-salep yang mungkin kalian kenal nih. Ada salep 88 ya, buat gatel-gatel tuh. Lalu ada salep gentamisin. Gentamisin ini mengandung sediaan antibiotik topikal ya. Jadi dia antibiotik untuk mengatasi serangan bakteri. Lalu ada betadin ya. Betadin ini ya nyebut merek deh. Ya, sediaan antiseptik ya yang berbentuk salep. Lalu juga ada clobetasol. Clobetasol ini adalah anti radang kortikosteroid ya. Kalau ada peradangan karena infeksi tertentu bisa diredakan dengan clobetasol salep. Ciri khas kalau salep, teman-teman, kalian bisa cek di sini ada tulisan ointment atau enggak mungkin memang ada tulisan salep ya. Jadi ciri khasnya di situ. Kalau kalian beli sediaan yang pakai model-modelan tube kayak gini, tabung-tabung kayak gini, nah kalian bisa cek ada tulisan ointmentnya atau enggak. Jangan-jangan kalian nggak beli salep, tapi beli yang krim gitu. Oke, selanjutnya adalah sediaan krim ya. Sediaan krim adalah bentuk sediaan setengah padat sama kayak salep, cuman krim ini mengandung air tidak kurang dari 60%. Jadi lebih banyak airnya daripada sediaannya. Atau mungkin air ini malah sediaannya, teman-teman. Beda kayak salep ya. Banyak bahan padatnya daripada yang cair. Kalau yang krim ini banyak yang cair daripada yang padat. Contohnya ada krim anti jamur 88. Ini mengandung miconazole. Ya, miconazole ini memang efektif untuk mengatasi jamur kulit. Lalu ada krim counter pain. Lalu juga ada krim permetrin dari Scabimide ya ini. Permetrin ini berfungsi sebagai obat apa ya, bahasa Spanyolnya sih gudiken, teman-teman ya. Mungkin kalau bahasa medisnya scabies. Itu penyakit yang sering menyerang orang-orang yang sering berkumpul di satu tempat ya. Contohnya di asrama pondok mungkin atau beberapa tempat yang banyak manusianya gitu. Dan juga jarang mandi. Selanjutnya ada krim yang udah kelihatan banget ya. Ada tulisan hot in cream nih ya. Ada krimnya, gede lagi krimnya. Oke. Lanjut ada sediaan gel. Gel ini agak beda, teman-teman, dibandingkan salep dan juga krim ya. Mungkin kalau kalian baca definisi di sini bakal bingung, teman-teman. Sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi
yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Ya, intinya kalian bisa paham sendirilah ya. Kalau gel itu pasti ciri khasnya bening, teman-teman. Bening terus juga lembut ya. Nggak kayak krim yang kadang masih terasa kasar-kasarnya gitu ketika dielus-elus. Ya ngapain ngelus-ngelus krim sama salep ya. Intinya terasanya lembut dan juga bening, ciri khas dari gel ya. Ya kalian tahu sendirilah, jelly. Contohnya ada bioplacenton, biasa kalau kalian melepuh kena minyak panas, goreng-goreng gitu atau enggak sengaja kenyos pakai setrika, kalian bisa pakai bioplacenton ya buat meredakan luka melepuhnya. Lalu ada Niasep, terus ada Thrombofob gel. Nah, Thrombofob ini biasa sediaan untuk memar ya. Kalau kebentur sesuatu terus kita benjol atau enggak memar gosong warna ungu gitu, bisa diberikan Thrombofob gel. Tapi teman-teman, omong-omong soal Thrombofob atau mungkin heparin sodium ya, sediaan ini nggak boleh diberikan kalau memar kalian itu ada lukanya teman-teman, karena dapat menghambat pembekuan darah kalian. Ntar yang ada malah nggak segera beku, terus meningkatkan resiko infeksi. Jadi kalau mungkin memar doang nggak apa-apa, tapi kalau sampai luka jangan. Oke? Oke, selanjutnya adalah suppositoria ya, yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Suppositoria ini menurut Farmakope Indonesia ya. Buku Farmakope Indonesia ini adalah buku induk dari farmasi. Jadi buku ini mencakup banyak hal terkait obat-obatan teman-teman. Edisi 4, kayaknya salah deh, ini edisi 6 ya, bukan edisi 4. Adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk. Nah, ini makin bingung kalian kalau ku baca sesuai dengan deskripsinya ini. Jadi bakal saya baca dengan bahasa saya sendiri lah intinya. Ya, intinya sediaan suppositoria ini adalah sediaan yang berbentuk peluru atau mungkin berbentuk cair ya, yang diberikan pada area-area atau lubang-lubang selain mulut, hidung, dan telinga. Ya, kalian tahu lubang yang mana? Yang itu. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat atau mungkin topikal ya teman-teman, bersifatnya itu lokal atau sistemik. Seperti contoh kita memasukkan obat suppositoria untuk wasir contoh ya, untuk obat ambeien, maka ya masuknya lewat situ, lewat anus. Seperti itu teman-teman. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di sini ya, ada mikrolak ya buat memperlancar kalau kalian susah BAB. Lalu ada anti hemoroid. Hemoroid ini wasir teman-teman. Seperti kayak apa ya? Lubang anus kalian sampai ada yang keluar waktu itu ya. Ada kasus yang seperti itu maksudnya. Lalu juga ada juga sediaan diazepam. Diazepam ini adalah sediaan narkoba teman-teman ya. Tidak bisa asal diberikan dan ini digunakan untuk mengatasi kejang-kejang. Ya, suppositoria dapat dipakai untuk pengobatan lokal baik dalam rektum, vagina, uretra atau mungkin penyakit hemoroid, wasir, ambeien dan lain sebagainya ya. Pokoknya khusus bagian bawah. Enggak juga sih. Rata-rata ya, enggak khusus ya. Kebanyakan memang untuk mengatasi bagian bawah karena kan lebih cepat daripada kita mengonsumsi obat tablet, diproses dulu di lambung, habis itu baru diserap tubuh. Mending langsung ke lokasinya kita kasih obatnya. Seperti itu teman-teman. Cara rektal atau mungkin lewat anus juga digunakan untuk distribusi sistemik karena bisa diserap oleh usus ya. Contoh kita untuk mengobati sakit panasnya bayi kadang pakai suppositoria teman-teman. Pakai paracetamol yang bentuknya suppositoria, jadi nggak dikonsumsi bayi karena bayi kalau suruh minum obat kan pasti bakal dilepeh lagi ya. Jadi kita kasihkan lewat anus. Otomatis mau gimana? Bayi kan nggak bisa nolak. Masuk ya masuk. Nah, suppositoria ini digunakan kalau penggunaan obat secara oral tidak memungkinkan. Makanya tadi ada sediaan diazepam bentuk suppositoria ya. Nah, bentuk suppositoria ini bertujuan supaya nanti yang namanya orang kejang-kejang
itu kan nggak mungkin bisa nelen, teman-teman. Kejang-kejang kan nggak bisa mengendalikan dirinya. Nah, otomatis kalau kita masukkan lewat anus ya is okay gitu loh. Lalu aksi kerja awalnya akan lebih cepat karena langsung diserap ya. Langsung diserap melalui mucosa rectum, melalui usus kita, langsung masuk ke sirkulasi darah. Jadi langsung lebih cepat lah. Bisa dibilang lebih cepat daripada tablet atau mungkin sediaan oral, sediaan mulut. Dan juga suppositoria ini bertujuan untuk menghindari perusakan obat atau mungkin perusakan tubuh karena obat yang melalui lambung. Seperti yang saya bilang dulu ya di part 1, pada tablet itu ada pelapis juga, biasanya ada salut yang bisa melindungi dari lambung. Kadang obat itu bisa merusak lambung kita, teman-teman, membuat iritasi atau membuat lambung kita luka gitu. Selanjutnya adalah sediaan liquid. Ya, liquid ini bukan liquid yang biasa kalian pakai buat nge-vape, tapi liquid ini artinya cair ya, teman-teman. Yang pertama ada sirup. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa alias gula, teman-teman. Dan kecuali ada hal-hal tertentu, kadar gula yang ada di dalam sirup nggak boleh kurang dari 64% dan nggak boleh lebih dari 66%. Ya, kita bisa pikir lah ya, kalau sirup nggak dikasih gula, itu farmasisnya itu psikopat banget kalau ku bilang ya. Karena gimana ya guys ya, kita tahu sendiri kalau dari sediaan serbuk aja itu udah pahit. Apalagi nggak dikasih gula, dicampur air doang. Udah tuh rata seisi mulut, pahit semua gitu. Makanya ditambahin yang namanya sukrosa alias gula, gula sederhana. Sirup ini dibagi menjadi dua. Ada non-medical sirup atau ya sirup yang bukan untuk medis, teman-teman. Ada kayak perasa-perasa gitu, sirup-sirup perasa itu masuknya non-medical sirup ya. Ada cherry sirup atau mungkin sirup strawberry, sirup orange atau jeruk dan lain sebagainya. Dan juga medicated sirup atau sirup yang bertujuan untuk mengobati. Contoh ada sirup isoniazid, sirup paracetamol, sirup-sirup lainnya ya, sirup cefixim atau sirup-sirup buat obat batuk, obat panas, obat demam, obat flu dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman, bisa kalian lihat ada sirup pimtrakol ya. Sekarang lagi musim hujan, teman-teman, udah mulai musim hujan sehingga obat-obatan seperti ini mulai agak laris gitu. Ya, ada sirup-sirup obat batuk pilek, ada sirup obat panas ya, buat anak, ada juga untuk yang dewasa, untuk batuk berdahak itu ada Siladek yang mukolitik dan ekspektoran, mengandung bromhexin dan guaifenesin. Lalu juga ada yang dari herbal nih, laserin ya. Contoh-contohnya seperti itu. Mereka ini sirup semua, teman-teman. Dan selanjutnya adalah elixir. Nah, elixir ini mungkin ya kalian taunya dari game ya. Elixir adalah potion yang ketika diminum langsung sembuh gitu. Health bar kita langsung penuh lagi gitu. Oh ya, omong-omong soal potion, teman-teman. Nama lain dari sirup itu sebenarnya memang potion ya, potion. Dan elixir ini adalah turunan dari potion. Ya, elixir adalah cairan jernih, rasanya manis, larutan hidroalkohol, digunakan untuk pemakaian oral dan umumnya mengandung perasa, teman-teman, untuk menutupi rasa atau baunya yang nggak enak. Elixir ini tadi kita bilang bersifat hidroalkohol ya, bisa apa ya namanya, larut dalam alkohol juga campuran air gitu. Jadi kalau air doang itu nggak bisa larut kadang, teman-teman. Nggak semua obat yang bisa dicampur dengan air itu dia larut. Kadang ada obat itu harus ditambahkan sedikit alkohol agar bisa larut dalam air. Dan jumlahnya itu tergantung keperluannya ya. Semakin susah larut dalam air, maka alkoholnya semakin banyak. Dan umumnya sih 5-10%, teman-teman, kandungan alkohol dibanding air. Tapi ada juga yang cuma pakai 3%, bahkan ada yang sampai yang paling tinggi itu 44% ya. Ini mungkin ketutupan, teman-teman. Nah, tuh 44%. Ya, kalian bisa bayangin lah ya, alkohol 44% tuh yang minum gimana.
Dan elixir ini kenapa kok dibikin gitu? Karena elixir ini ya yang pertama kelebihannya mudah ditelan ya. Yang namanya sirup atau mungkin sediaan cair itu tinggal diminum teman-teman. Nggak perlu susah-susah naruh tablet biar nggak pahit gitu. Mengkondisikan itu tidak perlu ya. Lalu rasanya juga lebih enak teman-teman. Dan larutannya lebih jernih ya. Karena mengandung alkohol dan gliserin. Sedangkan kekurangannya alkoholnya nggak baik buat anak-anak. Ya, sebenarnya buat dewasa juga nggak baik. Terutama kalau kadarnya terlalu tinggi ya. Tapi kalau sampai 10% itu kayaknya nggak masalah deh guys. Ya, dan juga mengandung bahan yang mudah menguap guys. Jadi kalau buka tutup eliksirnya harus hati-hati ya. Jangan sampai menguap duluan gitu loh. Jangan dibiarin di tempat terbuka, botolnya tutupnya juga terbuka, nanti bakal menguap gitu guys. Lalu juga jauhin dari sumber api, terutama yang kandungan alkoholnya tinggi ya. Kalau deket-deket sama api nanti jadinya molotov nanti. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh dari elixir ya. Di sini ada bisulfon elixir, ada tuselic elixir, ini buat obat batuk berdahak. Lalu ada batugin elixir, ini buat batu ginjal ya kalau nggak salah. Ini bentuknya jamu teman-teman. Lalu ada ambroxol buat batuk ya, untuk mukolitik atau pemicu dahak supaya kita bisa mengeluarkan riak kita gitu. Selanjutnya adalah suspensi. Suspensi ini adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut dan terdispersi dalam fase cair ya. Jadi suspensi ini lebih kayak apa teman-teman ya? Sebenarnya nggak bisa larut tapi dipaksakan larut gitu. Beberapa suspensi dapat langsung digunakan teman-teman, tapi yang lain perlu dicampur dulu sebelum dipakai. Maksudnya gimana bang? Ya, kalian bisa lihat untuk sukralfat atau mungkin ibuprofen suspensi yang ada di contoh, ada episan dan moven ini, itu bisa langsung dipakai teman-teman. Jadi cuma dikocok doang terus dituang di sendok, kalian konsumsi. Beda dengan beberapa sediaan antibiotik khususnya, kayak Usimog amoxicillin atau enggak yang pengandung cefixim seperti helixim, dia harus dicampur air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Jadi ini sediaannya serbuk. Kalau kalian kocok-kocok nggak ada airnya, harus dicampur air. Ada batasnya teman-teman, ada gambarnya gitu. Sampai mana nambahin airnya, lalu dikocok baru dikonsumsi. Ya, BTW sukralfat mungkin yang teman-teman nggak tahu, sukralfat itu obat untuk luka lambung ya. Selanjutnya ada ini jenis-jenis dari suspensi teman-teman. Suspensi ini nggak cuma untuk dikonsumsi lewat mulut doang ya, tapi ada beberapa bentuk seperti suspensi oral nih tadi untuk mulut ya, untuk konsumsi lewat mulut. Lalu ada topikal yaitu dioles pada kulit. Lalu suspensi tetes telinga, suspensi optalmik. Optalmik itu untuk mata teman-teman, tapi biasa orang mah lebih suka yang untuk mata kalau nggak salep ya yang tetes mata cair biasa ya. Karena kalau yang suspensi ini agak gatel guys. Ya kalian sadar lah ya, kalau ada butiran-butiran pasir kecil gitu masuk ke mata kan sakitnya kayak gitu, gatelnya kayak gitu. Nah, tapi ya ini tujuannya untuk obat. Lalu ada suspensi injeksi, yaitu disuntikan ke dalam tubuh kita. Lalu kenapa harus pakai suspensi? Kenapa nggak sediaan yang lain? Tadi ada sirup, ada elixir. Ya, nggak semua obat itu bisa larut dalam air dan juga larut dalam alkohol teman-teman. Jadi memang kalau suspensi ini itu kayak lebih tepatnya memaksakan ya, larut kamu pada beberapa detik. Nanti aku minum, baru nanti kamu nggak larut lagi nggak apa-apa. Gitu. Makanya di botol-botol suspensi itu ada tulisannya kocok dahulu teman-teman. Lalu suspensi ini juga punya kelebihan apa ya? Bisa bekerja sebagai depo ya untuk cairannya sehingga nggak bisa langsung diserap oleh tubuh. Kita pengen diserap oleh tubuh lewat usus, maka kita buat suspensi ini supaya nanti sediaannya bisa diserap oleh tubuh lewat usus. Karena kadang di lambung itu mengiritasi lambungnya gitu guys. Lalu juga kadang ada beberapa sediaan tuh yang lebih manis kalau dibentuk suspensi daripada sirup.
Padahal kandungan gulanya sama. Tapi ya setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya ya nggak praktis, harus dicampur dulu atau nggak harus dikocok-kocok dahulu. Nggak kayak yang serbuk atau enggak tablet, kapsul atau mungkin sirup ya, tinggal diminum. Ya kalau nggak gitu soalnya mengendap ya. Kalau suspensi itu ciri khasnya mengendap soalnya teman-teman. Lalu juga suspensi ini rentan dengan penurunan efektivitas ya. Karena kan gimana teman-teman? Nggak bisa larut tapi kita paksa larut ya. Jadi mau nggak mau pasti ada reaksi penolakan kayak mungkin sediaannya jadi nggak kompak lagi. Jadi muncul ada endapan. Ya kalau endapan doang. Kalau ngendapnya di bawah nggak masalah, bisa dikocok. Kalau ngendapnya di atas itu berarti kan ada sesuatu yang nggak beres teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu ada emulsi. Emulsi ini gimana ya guys ya? Bisa dibilang emulsi itu bukan padat dan nggak padat ya, tapi air dan minyak. Jadi sediaannya mengandung bahan obat cair atau cairan obat yang terdispersi dalam cairan pembawa. Nah, pembawanya ini tergantung minyak dalam air atau air dalam minyak gitu. Kalau lebih banyak airnya berarti minyak dalam air. Tapi kalau lebih banyak airnya berarti air dalam minyak. Ya, intinya gitu aja, guys. Soalnya kalau kalian mikir lebih lebih apa? Lebih konteksnya tuh lebih dalam itu kalian bakal bingung gitu. Jadi dianggap gitu aja ya. Dan contoh-contoh dari pelarut atau mungkin apa ya namanya ya? Emulsifying agent, emulgator itu ada dua jenis ya, ada emulgator alam dan juga yang buatan. Yang alam ini mungkin ada gom Arab ya, cuman Arab doang, nggak ada gom Indonesia teman-teman. Gom Arab, teragakan, agar-agar, lalu juga kondrus. Lalu yang hewani ini ada gelatin, kuning telur, kasein. Kasein ini protein susu ya, dan adepselanai. Lalu ya tanah dan mineral-mineral lain lah seperti aluminium silikat ya. Tapi teman-teman, karena Indonesia ini bukan mengandung sih, karena Indonesia ini memiliki masyarakat yang mayoritas agamanya Muslim, agamanya Islam, sorry, itu untuk masalah emulgator hewani, terutama gelatin, itu ini ya, perlu diselidiki lebih lanjut. Karena apa? Karena gelatin ini kadang teman-teman diambil dari hewan-hewan yang non halal atau mungkin yang haram seperti dari babi atau mungkin dari beberapa hewan lainnya. Untuk yang buatan ya kalian bisa lihat sendiri ada twin, ada span, ada sabun. Dan relatif kalau yang twin dan span ini karena buatan teman-teman. Jadi bisa dibilang relatif halal gitu. Contoh-contohnya bisa kalian lihat lah ya. Contohnya ada Scott Emulsion atau mungkin ini Score. Score atau Scott ini? Scott ya guys ya. Scott Emulsion. Eh, lalu ada Elkana Emulsi ini suplemen makanan dua-duanya ini ya. Ada Scott Emulsion dan juga Elkana CL Emulsi. Lalu juga ada Kompolak. Kompolak ini adalah apa ya lebih tepatnya. Kalau kalian susah berak gitu guys, itu fungsinya untuk memperlancar gitu. Memperlancar berak kalian yang keras dan susah untuk dikeluarkan supaya lebih slay gitu sebagai pelumas. Ya, selanjutnya sediaan khusus atau sediaan lain, ini cuman saya bahas dikit-dikit aja. Yang pertama adalah transdermal ya. Transdermal ini ya bakal saya bahas dengan bahasa saya sendiri, tapi kalian bisa mungkin screenshot atau bisa catat aja yang ada di PPT ya. Transdermal ini seperti koyo guys ya. Jadi ditempel terus diserap oleh tubuh. Lalu ada parenteral. Parenteral ini disuntikkan teman-teman. Ada intravena, ada intramuskular ya kan. Jadi disuntikkan melalui tubuh kita. Ada yang lewat otot atau lewat vena ya, pembuluh darah. Ada juga yang aerosol atau mungkin bentuknya spray gitu. Ada yang pernah mungkin sakit asma. Nah, mereka biasanya pakai obat-obatan inhaler, teman-teman. Yaitu bersifat aerosol ya. Yang inhaler salbutamol gitu, yang di gitu. Terus ada enema, teman-teman.
Enema ini adalah larutan suspensi yang digunakan untuk mengeluarkan BAB kita ya, buat orang-orang yang BAB-nya susah untuk dikeluarkan. Lalu ada gargles atau mungkin obat kumur. Obat kumur ini fungsinya buat disinfektan aja, buat area mulut dan nggak untuk ditelan ya. Selanjutnya ada sediaan-sediaan seperti buat tetes mata, eye drop. Eye drop adalah sediaan steril larutan atau suspensi yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Digunakan pada mata ya, ditetes. Dan pengemasannya dapat berupa single dose atau pemakaian berulang. Kenapa kok dibikin single dose? Ya, teman-teman, sediaan steril itu kalau udah dibuka tutupnya, itu cuma bisa bertahan 24 jam. Ya, selebihnya nanti jadi nggak steril atau terkontaminasi. Kalau kita pakai, takutnya malah semakin buruk di mata kita. Apalagi mata ya, mata itu area sensitif teman-teman, jadi harus hati-hati. Lalu ada e-lotion, cairan untuk mata merupakan cairan steril ya, cairan steril lagi. Biasanya diencerkan sebelum digunakan. Biasanya tuh diambil dikit ya, dicrit dikit gitu, lalu ditambahkan air baru diteteskan atau dioleskan ke bagian mata. Lalu ada salep mata ya, ointment. Sediaan semi solid steril yang digunakan pada mata. Biasanya ya ditaruh di balik kelopak mata gitu guys, buat teman-teman yang timbilan atau yang apa ya, timbilan itu bintitan ya. Aku kebiasaan pakai bahasa Jawa ya, soalnya orang-orang kalau datang di apotek itu biasanya ngomongnya pakai bahasa Jawa. Mas, ada nggak obat buat timbilan gitu? Bentuknya salep gitu. Ada bu gitu. Kasih erlamisin. Oke, dan sepertinya materi kita udah habis teman-teman. Ya, cukup lama ya. Hampir setengah jam atau mungkin lebih nih kita belajar terkait sediaan obat-obatan ya. Ya, semoga materi-materi ini bisa kalian terima dengan baik teman-teman. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya ya. Dan jangan lupa di subscribe biar nanti channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan pengetahuan lebih banyak lagi ke masyarakat. Saya Al, sampai jumpa.